Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumar Hadi Santoso. Saya mengajar mata pelajaran seni budaya di MTS Negeri 1 Bantul, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 batch 2 program studi seni budaya di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 240019621706. Saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Negeri 1 Bantul dengan materi merespon permasalahan lingkungan madrasah menjadi karya seni rupa. Berikut video praktik pembelajaran saya. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi untuk pembelajaran hari ini sama Pak Hadi seni rupa, ini nanti ada beberapa topik yang akan saya sampaikan dan praktek juga. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita pimpin berdoa dulu. Silakan Mas Ikhwan dipimpin doa teman-temannya. Ayo dipimpin. Sebelum pelajaran kita berdoa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma akhrijni min dhulumatil jahli ila nuril fahmi bi nuril hidayah wa yassir kullal asir wa tammim bil khair. Amin. Oke. Setelah selesai berdoa, adakah hari ini siswa yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Sama Kaitsa sama Takwa. Nah, Anissa saya juga nggak lihat. Tadi kemana? Oh izin. Izin. Oke. Sudah izin sama gurunya tadi? Sudah. Oke. Baik, kemarin kita sudah ada materi yang sudah saya sampaikan dan mungkin sudah kalian praktekkan. Yaitu apa? Kemarin kita ingat-ingat. Danis apa nih? Menggambar sketsa. Terus yang digambar objeknya apa, Gus? Bagus. Madrasah. Madrasah itu apakah gedungnya atau lingkungannya? Lingkungan. Oke. Nah, hari ini masih berkutat dengan lingkungan yang ada di madrasah. Ya. Madrasah kita adalah madrasah yang sudah adiwiyata. Nah, nanti kita bikin sebuah karya seni rupa yang temanya terkait dengan lingkungan yang ada di madrasah. Ya. Kemarin sudah saya bagi kelompok, ya, berdasarkan tema-tema lingkungan yang ada di madrasah. Ada apa aja kelompoknya kemarin? Kelompok 1 apa? Sampah. Kelompok 2 energi. Kelompok 3 kolam ikan. Kelompok 4 sungai. Kelompok 5 pohon. Oke. Dari kelima tema ini nanti akan kita bikin sebuah karya seni. Ya. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran, ini saya sedikit sampaikan tentang tujuan pembelajaran. Ya. Yang pertama, murid dapat menciptakan karya seni, jelas ya, berdasarkan pengamatan kalian di lingkungan madrasah. Ya. Kemudian murid dapat membuat karya secara mandiri, ya, gawe dewe tanpa bantuan orang lain ataupun ibu atau bapak nggak ada, ya, karena sudah kelas 9 sudah mau jadi siswa yang dewasa, jadinya bikin karya sendiri. Kemudian ini murid dapat merespon situasi suasana lingkungan.
Merespon itu kita memberikan suatu imbal balik. Ya, misalkan kita melihat sampah yang bercacar di lantai, respon kita apa? Mengambil. Supaya apa? Bersih. Nah, itu namanya respon. Kemudian yang terakhir adalah murid dapat melakukan refleksi. Melakukan refleksi itu melihat karyamu itu di kelebihannya apa, kekurangannya apa nanti di akhir sesi, yaitu presentasi. Ya. Nah, kemudian manfaatnya belajar seni rupa itu apa? Padahal kita itu belajar di MTS itu banyak sekali materi, ya kan? Ada matematika, ada bahasa Inggris, ada macam-macam pokoknya. Tapi manfaatnya seni rupa itu apa sih? Ya, manfaatnya ini, ya. Belajar seni rupa bermanfaat untuk mengembangkan kreativitas, melatih kepekaan estetis, dan mengekspresikan diri, serta menumbuhkan apresiasi terhadap karya dan maksudnya gimana? Mengembangkan kreativitas jelas. Ya, namanya orang itu kalau membuat karya harus punya kreativitas supaya berbeda dari karyanya orang lain. Ya. Kemudian melatih kepekaan estetis. Ya, selama ini kalian melihat sesuatu itu dilihat dari segi estetisnya, dari keindahannya. Ya. Misalkan tempat kotor, kalau kamu punya kepekaan estetis, bisa kamu latih, bisa kamu respon dengan kepekaan estetismu itu, jadi tempat itu jadi lebih indah. Ya. Kemudian mengekspresikan diri. Mengekspresikan diri ini kaitannya dengan emosi ataupun rasa yang ada di dalam diri kalian. Ya. Contoh, nek kowe gambar rambut biasanya hasilnya ya elek. Nek ra elek sing dimasalahke biasanya temene, nek ra temene alate, nek ra gambare. Ya, kayak gitu. Itu namanya dengan ekspresi. Kemudian apresiasi. Nah, apresiasi itu artinya kalian menghargai karya yang sudah dibuat sama orang. Ya. Misalnya Mas Noval bikin karya, terus bukannya kamu ejek tapi kamu apresiasi. Yang apresiasi itu bisa berupa kritik. Ya. Pal, kamu bikin gambarnya, tolong warnanya banyak, warna yang lebih adem. Nah, itu namanya kritik. Jadi sifatnya membangun, bukan menjatuhkan, yang gitu. Ya. Kemudian setelah manfaat, ini pentingnya imajinasi ketika kalian mengerjakan karya ini. Ya, proyek ini nanti berbasis problem yang ada di madrasah ini. Ya, ada sampah dan lain-lain, itu punya problem sendiri-sendiri. Nah, ini nanti kalian gunakan imajinasi kalian, ya, untuk melihat gambar itu supaya jadi lebih beda. Artinya tidak meniru gambar orang, tidak menjiplak sama persis. Jadi gunakan kreativitas kalian yang ada di pikiran. Itu namanya imajinasi. Jadi teknik ini hanya sekedar alatnya. Nah, coba kita lihat gambar yang pertama berkaitan dengan imajinasi. Ini kira-kira apa gambarnya? Apa? Polusi pabrik, ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan gambar yang selanjutnya, sama atau beda? Hampir sama. Oke. Jadi pada intinya gambar ini sama-sama punya apa namanya? Tema tentang polusi. Cuman yang membedakan adalah gambar ini dia sudah memakai unsur imajinasi. Sedangkan yang ini imajinasinya hanya standar, hanya biasa. Ya. Gedung ya gedung tok, kebul tok. Artinya orang melihat disuruh berpikir ini efeknya apa. Kalau ini kamu melihat ini pasti punya pikiran yang dalam, ya. Kalau ada polusi, nanti efeknya ke apa? Halo? Ke alam, ya. Alamnya apa contohnya? Saatnya jam berhitung. Esnya mau meleleh. Oke. Jadi ini sudah pakai unsur imajinasi. Unsurnya itu terletak di sini. Mosok yo kebul bisa melelehkan es secara langsung. Kalau secara logika rintis kan nggak bisa, ya. Secara logika yang nalarnya itu nggak bisa.
Nah ini sudah pakai unsur imajinasi, sudah dikembangkan. Ya. Sama-sama polusi, sama-sama cerobong, cuman efeknya lebih dikembangkan pakai imajinasi. Apa yang dilihat? Kalau secara keseluruhan apa Put? Oh pohon, burung, macan. Oke. Ada yang melihat objek lain selain pohon, burung, macan? Ada muka orang, ya. Ini jadi muka orang. Ya. Nah, ini tergantung kepekaan estetis kita. Satu lagi, satu lagi ya. Nanti. Ini apa? Oh, ada bayangan orang, ada yang melihat apel. Nah, ini ada dua gambar. Bayangan atau siluet orang dan apel itu sendiri. Ya. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir zebra. Tapi zebranya dibuat dari apa? Jadi seperti itu ya. Sampah punya Ikhwan, punya Rizky, punya Aira, punya Danis. Hah? Kolam ikan. Oke. Nah, semua tema tersebut sudah kita kerucutkan kemarin bahwa itu punya problem sendiri-sendiri. Nah, nanti selama waktu yang berjalan ini, waktu pelajaran ini, kita bikin sebuah karya untuk merespon permasalahan-permasalahan tadi sesuai tema. Ya. Kalau di kolam ikan itu ada apa aja objeknya? Ikan, air, terus tempat ikan itu sendiri. Tapi yang menarik dari kolam ikan apa kira-kira? Ikannya. Kalau sampah kira-kira apa yang menarik? Ada. Kira-kira apa? Sudah punya gambaran? Sudah ya. Nah, nanti kelompok ini kalian boleh diskusi, ya. Boleh saling tukar ide, boleh saling memberi masukan, ya. Tapi tidak boleh saling mengerjakan. Artinya joki menjoki tidak boleh. Ya. Jadi harus dikerjakan sendiri. Tapi boleh memberikan kritik dan saran kepada teman. Nah, ini ada petunjuk pengerjaan karyanya. Silakan nanti dibaca untuk satu kelompok. Dan sudah saya lampirkan beberapa contoh-contoh karyanya sebagai referensi. Ya, referensi itu apa? Kemarin bisa menjelaskan tidak? Eva apa Pak? Referensi. Contoh-contoh untuk dikembangkan. Ya. Jadi tidak boleh referensi ini kamu contoh secara Oke, silakan langsung dimulai pekerjaannya. Hari ini nanti saya keliling tiap kelompok untuk melihat progres. Ya. Oke. Kurang siji kelompoknya. Oke. Ya, alatnya bebas ya, kemarin sudah ditentukan. Pakai krayon, pakai spidol atau mix. Gimana? Dapat dua. Oke. Ada yang belum dapat? Udah ya. Oke. Nah, mau dipakai ya nggak apa-apa. Mau dipakai? Silakan. Oke, langsung aja dimulai ya. Oh ya, sebelum dimulai ada sedikit lagi biar ada gambaran cara merespon ya. Contoh, apa yang kamu lihat? Permasalahan lingkungan ya ini. Kira-kira apa? Sampah, terus pemukiman ya padat. Kira-kira reget porsi kotor ya. Oke. Terus sebagai orang seni rupa responmu kira-kira gimana? Menggambari, memberikan
unsur visual buat jadi indah. Nah, contohnya akan kayak gini kalau memberikan respon kita sebagai orang seni rupa. Kayak gini. Kira-kira nyaman dilihat yang mana? Bawah atau atas? Karena ada apa? Unsur warnanya. Oke, sekali lagi. Ini apa? Tembok kosong penuh padal. Kira-kira apa nih respon? Ya, betul. Sudah bisa ya berarti ya. Kayak gini contohnya. Jadi di lingkungan kita itu banyak sekali permasalahan. Silahkan kalian respon, ya. Tapi tidak di tempatnya secara langsung. Ini secara visual yang kalian kerjakan di gambar. Di kertas, sorry. Detail itu dikerjakan belakang. Yang penting kalian bikin dulu objeknya udah kelihatan, langsung diberikan pewarnaan. Seandainya pohon itu di madrasah ditemui banyak warna hijau, kalau dikasih warna merah boleh nggak? Menurut kalian boleh nggak? Boleh, ya. Karena apa? Karena warna itu bisa juga memberikan isyarat. Bikin paduan warna, share warna kok saya. Hemat energi, tulisan itu harus warna yang kontras, warna yang langsung kelihatan mata. Bisa warna-warna yang ini bisa. Terus kalau warna ini kelihatan. Tergantung nanti backgroundnya apa. Kalau mau putih gini tak nggak harus full. Nah ini boleh dicoba. Atau biru. Coba dulu ya. Bisa. Tapi pakai warna muda, banyak warna muda. Sungainya dulu atau jalannya dulu? Sungai dulu. Nah, sungai dulu itu sungainya mau kamu bikin warna apa rencana? Biru. Biru pakai warna muda dulu. Langsung aja, langsung banyak. Terus detailnya oke. Kira ada nggak yang bikin mengimajinasikan mataharinya masih kayak gini? Masih ada nggak? Kira-kira masih ada nggak? Ya, harusnya udah nggak ada, ya. Nanti matahari ini ataupun kesan matahari bisa kamu ganti dengan warnanya aja, ya. Dan nggak harus pakai kayak gini, ya. Cukup lingkaran kayak gini, nanti kamu kasih warna gradasi, ya. Dari putih ke putih pale, putih tulang, terus agak kuning, terus oranye, ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting udah kelihatan. Nah, ini sungai atau air. Terus keluarnya dikasih nggak? Nggak usah lah, yang penting. Nek ngasih paling semini. Kok bayangin ya, misalnya ini tak kayak biru, kira-kira kita enggak? Nggak kelihatan kan? Misalnya gini aja, yang penting pesannya itu tersampaikan. Kal, kenapa ikannya ekspresinya seperti itu? Kira-kira bisa nggak menjelaskan? Kenapa? Harus dirawat airnya biar nggak ada banyak bakteri dan ikannya dapat hidup dengan sehat dan nggak mati-mati. Bisa mati nggak? Oh bisa.
Yang punya novel ini kalau V-nya pedel gini kira-kira orang bisa gampang. V-nya copot ini loh. Ini kan katanya novel salah huruf. Nah, V-nya ditaruh sini. Nah, kalau orang yang nggak paham kira-kira baca saing energi. Padahal V-nya di sini. Nah ini kok nggak di sekalian ini sama. Terus bawahnya apa? Agak dicampur sama hitam bawah. Jadi hitam dulu tipis. Baruin harap dikasih biru langsung. Kalau nggak biru ya hijau. Yang penting tipis saja. Biar apa? Nanti presentasi seadanya dulu. Ya kan kita kelompok. Kan sampai kon cerita kayak itu. Punyoro ya saya. Saya ini biasanya silent kok. Sip. Oke. Simpel tapi kelihatan. Kasih Pak. Ini tembok mana ini? Ini Resik kalianku, resik hatiku. kebaikan. Hubungannya apa? Emang hatimu banyak sungainya? Banyak sama kan biar lebih Itu nggak kita di blok nggak apa-apa. Semua pekerjaan stop dulu ya. Apapun hasilnya kita presentasikan karena sudah saya lihat tadi banyak secara global objek utamanya sudah terlihat ya. Silakan kelompoknya Ikhwan dulu presentasi di situ. Ayo. Yang lainnya memperhatikan dulu. Silahkan ditampilkan respon kalian terhadap tema-tema yang sudah kalian kerjakan. Oke ya. Jadi macam-macam banyak sekali ini. Le nunjuke sing PD lho. Ah, gini. Ibnu yang lihat tuh. Nah. Ada apa? Oke, ini yang keras yuk. Oh, akhirnya kayak gitu. Di sini ada buat yang membawa papan, tolong rawat aku seperti rawat direksi. Oke. Kayaknya menarik menyambung Bat. Ayo dilihat Bat, diperlihatkan dan dijelaskan. Tidak terawat sehingga tidak ada daunnya. Oke. Terus punya Ikhwan. Seseorang untuk bisa menyiapkan atau merawat. Oke. Punya bagus. Menarik banget itu. Apa? Bukan gambarnya nggak ngerti apa ini. Yuk punya Ibnu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 tema tentang sungai. Merawat sehingga sungai bersih. Oh, pesannya apa? Oh gitu. Oke. Terus punya Azalia. Ini ada sungai yang bersih, ada papan dilarang buang sampah di sungai ini. Dan sungai ini
dirawat akan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang bertema sampah. Ini guys. Yeay. Ini ada apa itu? Ada orang membersihkan sampah di area sekolah. Ini tuh ada yang satu ini baru sampah. Ya kan ini setelah ini. Selalu menjaga bumi agar terhindar dari sampah-sampah, mengurangi sampah. Terus harus membuang sampah pada tempatnya. Gunakan sedotan beraktivitas agar lebih mudah terurai. Oke. Terus ada 3R itu kira-kira apa? Apa? Prinsip reuse, reduce, recycle. Prinsip daur ulang mengatasi sampah. Aja. Oh, pembagian tempat sampah sesuai dengan yang ada di madrasah kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 yang bertema tema dari itu penting karena kita gambar ini karena banyak gratis mati pada Wih, keren ya. Baterai dan saving energi. Presentasi oke. berarti soalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Oke, silakan dijelaskan punya siapa? buang sampah sembarangan, contohnya bukan. Oke. Oh gitu. Oke. Next. Wah, jadi ikannya kena bakteri gede. Beli punya sapi. Saya mengilustrasikan karena kolam ini banyak sampah dan tidak ada tempat Ikan bawa payung. Ya bebas imajinasikan ya, benar ya. Oke. Dari kamu proses berkelompok ini, bikin karya berkelompok ini, kira-kira ada sesuatu yang menambah kamu dalam membuat karya enggak? Nambah itu maksudnya gini, ketika kamu bikin sendiri, asik sendiri, tanpa dikritik orang, itu beda enggak? Beda ya. Terus ada vibes tertentu enggak? Ada ya, sambil ngobrol, sambil ngata-ngatain, bukan ngata-ngatain, gimana ya? Memberi masukan ya, bukan bully. Ibat, gonmu ibat, rano wite, misalnya kayak gitu, ya kan? Jadi lebih ada interaksi dengan orang yang lebih banyak. Terus selama diskusi dalam satu kelompok tadi bikin karya, ada tidak masukan-masukan yang kamu terima dari teman? Ada. Oke. Dipakai tidak? Ada yang tidak dipakai? Hanif, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Artinya apa? Kalau nggak mau terima masukan, ya udah punya prinsip yang dia pegang. Ya. Jadi karyaku ya kayak gini, nggak apa-apa, aku pede. Seandainya menerima masukan pun juga nggak masalah. Ya. Terus dari kelompok ini, apakah ada yang memberikan tutorial dengan temennya?
Ada ya? Hanif terus yuk. Ada tutorial saran warna gitu? Ada ya? Pelajaran yang secara berkelompok ini memang sesuatu yang lebih lebih banyak interaksi ya. Namun efeknya apa? Efeknya kalau kamu terlalu asik berdiskusi, karyamu nggak selesai-selesai ya. Nah, terus kira-kira kamu seneng secara diskusi atau one by one? Di kelompok ya. Untuk pelajaran yang akan datang, kita masih berkutat dengan ini. Mungkin kita selesaikan finishingnya. Nah, setelah selesai finishing, besok coba saya lihat satu persatu. Nah, nanti yang terbaik ataupun yang gambarnya menarik banget, besok akan saya foto sama orangnya. Dan saya pampang besok di medsos Galeri Madrasah. Tujuannya apa kok sering merespon? Karena apa? Karena seni lukis ini butuh yang namanya respon. Tidak bisa kamu menggambar plek, ketiplek sama punya orang. Harus ada responnya. Responnya berupa seperti yang kalian kerjakan tadi. Ya. Contoh punyanya siapa tadi ya? Bagus ya. Punyanya Bowo ya. Ya. Punya Bowo tadi ada responnya, baik banget. Responnya apa tadi? Responnya apa kira-kira? Nah, kipase kelas itu mati ya. Terus Rizky peka, wah ini energi ya tidak termanfaatkan dengan baik. Makanya saya bikin karya seperti ini supaya kipasnya diperbaiki. Nah, itu namanya respon. Jadi seperti yang di awal tadi, respon itu bisa berupa macam-macam. Kalau secara seni rupa ya respon kita bikin karya. Itu yang dilakukan sama seniman ya. Oke. Itu aja pelajaran kita hari ini, semoga bermakna dan bermanfaat ya. Dan kalian memahami betul fungsinya seni rupa itu gimana ya. Dan penerapannya di lingkungan itu seperti apa ya, seperti ini tadi ya. Bisa kelompok, bisa individu. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca salam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.